Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kajian sebelumnya kita telah membahas definisi kalimat salaf lughatan, secara bahasa dan juga secara istilah. Kesimpulannya, as-salaf fi istilah syar'i adalah generasi yang terbaik dari umat ini, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabi'in wa atba'ut tabi'in wa a'immatul Islam, para imam-imam ahli sunnah yang berjalan di atas kebenaran. Haulahum salafu hadhil ummah. Mereka yang telah mendahului kita dalam seluruh kebaikan. Dalam seluruh kebaikan. Fil ilm, dalam keilmuan, dalam amalan, akhlak, muamalah, aqidah, perjuangan untuk Islam, mengamalkan agama yang mulia ini, dan dalam seluruh kebaikan. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Itulah yang dimaksud dengan as-salafus salih. Karena mereka orang yang berjalan di atas kebaikan dan kebenaran, maka mereka disifati dengan as-salih, yaitu orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang berjalan di atas kebenaran. Nah, manhaj yang mereka ikuti bukanlah pemikiran, bukanlah aliran, tapi merupakan pola hidup, merupakan konsep pola hidup yang harus diikuti dalam memahami agama yang mulia ini. Jadi, salafus saleh bukanlah sekte, bukanlah pemikiran, akan tapi merupakan jalan, thariqah, jalan yang harus diikuti dalam memahami agama, dalam mengamalkan dinul Islam, untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dan kebahagiaan yang sejati. Itulah madhabus salaf, itulah manhajus salaf. Oleh karenanya, jika seorang telah mengenal hakikat madhabus salaf, manhajus salaf, tariqatu as-salaf, maka orang yang berakal, orang yang diberi pemikiran yang sehat, akal yang masih bersih, tidak akan mungkin ia meninggalkan hadzal manhaj yang benar ini. Tidak akan mungkin dia menjauhi dan memusuhi manhaj dan orang-orang yang berjalan di atas manhaj al-haq. Sebab sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, al-aqil la yamilu lil ibtida'. Orang yang berakal tidak akan pernah tendensial, cenderung kepada al-ibtida'. Itu orang yang berakal. Nah, oleh karenanya, orang-orang yang mengikuti manhaj yang mulia ini adalah orang-orang yang betul-betul mempunyai fitrah yang lurus dan akal yang bersih dan jernih, pemikiran yang sehat, akidah yang sahihah, jiwa yang bersih. Itulah madhabus salaf. Itulah segelintir dari keutamaan dan kemuliaan orang-orang yang mengikuti mereka. Nah,
madhabus salaf atau salafus salih itu juga dikenal dengan bermacam nama dan penamaan atau laqab. Akan tapi laqab dan nama tersebut tidak menjelaskan sekte atau perpecahan yang terjadi dalam tubuh salaf, sebab mereka tidak berpecah belah. Nama yang bermacam-macam atau istilah atau penamaan yang perbedaannya hanya ditinjau dari satu sisi atau dari istilah atau hakikat yang terkandung ke dalam nama dan istilah tersebut, dan keseluruhnya itu telah tercantum dan tercakup dalam diri orang-orang yang mengikuti salafus soleh. Maksudnya kita mengenal di antara nama mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah, dinamakan dengan ahlul athar, ahlul hadis, ya, seperti itu, atau at-taifah al-mansurah atau al-firqatun najiyah dan seterusnya. Nah, nama tersebut itu ditinjau dari bi'tibar dari satu sisi, di mana di sisi loyalitas mereka ke dalam pada sunnah dan mengamalkan sunnah dan memperjuangkan sunnah, mereka dinamakan ahli sunnah. Dari sisi bahwasanya mereka orang-orang yang selalu unggul, selalu menang di atas kebenaran, mereka dinamakan Taifah al-Mansurah karena Allah memberikan pertolongan kepada mereka. Dinamakan mereka al-Jamaah karena mereka yang selalu berjamaah, yang selalu menjunjung tinggi kebenaran. Begitu seterusnya. Dinamakan mereka al-Firqatun Najiyah sebab mereka lah salafus saleh dan yang berjalan di atas manhaj mereka, karena mereka yang dijamin keselamatannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi istilah atau penamaan yang bermacam-macam akan tapi menjelaskan hakikat yang satu, bukan menjelaskan sekte atau perbedaan atau golongan atau pemikiran, tidak, tapi menjelaskan tinjauan nama tersebut, penamaan mereka ditinjau dari bermacam sisi sesuai dengan hakikat dari nama dan laqab itu sendiri. Ini harus dipahami secara benar, sebab sebagian mengatakan kalau seandainya mereka ahlul haq, kenapa juga terjadi bermacam nama dan istilah? Apakah tidak cukup bagi ahlul haq itu hanya nama yang satu atau satu nama saja, ahli sunnah? Nah, kita katakan penamaan tersebut itu penamaan yang diambil dari nas, dari dalil, atau dari hakikat, ya, kepribadian dan juga jiwa atau manhaj yang mereka ikuti. Oleh karena itu, dalam pembahasan yang ketiga ini, pengarang membawakan atau menjelaskan al-musammayat allati tutlaqu 'ala salaf. Penamaan atau istilah yang diucapkan, yang dinamakan untuk as-salaf. Wa bana ma'rifati ma'na as-salafi istilahan la budda min al-isharati ila anna man sara 'ala hadha al-manhaj alladhi alayhi as-sabiqun al-awwalun qad yun'atu bi nu'utin wa awsafin katsira kullu hadhihi an-nu'ut wal awsaf tadullu 'ala haqiqatin wahida wa ittiba'u manhaj as-salaf. Setelah dijelaskan makna salaf secara istilah, maka mesti di sini kita memberikan isyarah, penjelasan bahwasanya setiap orang yang berjalan di atas manhaj yang telah ditempuh, telah diikuti oleh generasi terdahulu yang awal dari umat ini, itu sahabat muhajirin wal ansar, terkadang mereka disifati dengan bermacam sifat dan nama yang bermacam-macam, nama yang banyak, ya. Kullu hadhin nu'ud, seluruh sifat dan penamaan tersebut menjelaskan pada hakikat yang satu ini yang dijelaskan tadi. Ya, tidak ada perbedaan. Ya, perbedaannya hanya dalam istilah penamaan, tapi hakikat tidak berbeda. Karena penamaan tersebut ditinjau dari sisi penamaan itu sendiri. Akan tapi kalau ditinjau dari satu sisi, yaitu di mana mereka orang yang selalu menjunjung tinggi dan mengikuti kebenaran, maka mereka satu, tidak ada perbedaan. Nah, maka istilah manhajus salaf itu, kalau kita katakan madhabus salaf atau
ahlu atba'us salaf, berarti mereka termasuk ahli sunnah, ahlul athar, dan Taif al-Mansurah, al-Firqatun Najiyah, dan seterusnya. Kalau kita mengucapkan atau mengatakan ahlu sunnah, maka termasuk ya orang yang mengikuti salaf, orang yang berjamaah, orang yang mengikuti hadis, golongan yang selamat. Kalau kita mengucapkan al-Firqatun Najiyah, ya mereka lah orangnya. Begitu seterusnya. Nah, waqad wasafahu waqad wa hiya tadullu ala haqiqatin wahidah, menjelaskan hakikat yang satu, yaitu ittiba'u manhajis salaf, yaitu mengikuti manhaj salaf, yaitu jalan, ya, jalan atau manhaj tariqah as-salaf. Faqad wasafahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biwasfil ghuraba. Rasulullah SAW telah mensifati mereka dengan sifat al-ghuraba, yaitu orang yang asing dengan akidah mereka, di tengah-tengah manusia yang tenggelam dalam ya bermacam bentuk penyimpangan akidah yang batil. Mereka tetap teguh dan konsisten dan komitmen dengan akidah yang sahih. Jadi mereka ghuraba. Dalam pemahaman mereka seperti itu juga. Di tengah masyarakat atau mayoritas manusia yang tenggelam dalam pemahaman yang bermacam-macam, yang nyeleneh dan aneh. Dalam beramal, ya, mereka yang asing, yang selalu beramal di atas sunnah, di tengah-tengah mayoritas manusia yang tenggelam dalam bid'ah, khurafat, dan amalan-amalan yang bermacam-macam yang beda. Di tengah akhlak, ya, akhlak mereka ghuraba bi akhlaqihim, mereka yang selalu berakhlak mulia, berbudi pekerti yang luhur, adab yang karimah, di tengah masyarakat yang tenggelam dalam ar-radha'il, akhlak-akhlak yang tercela, ya, perilaku-perilaku yang tidak mulia. Di tengah dakwah, semangat untuk menjunjung sunnah, semangat untuk menebarkan dakwah kebenaran kepada masyarakat, mereka asing di tengah bermacam-macam sekte dan golongan yang mendakwakan diri mereka mengajak pada Islam, tapi mereka masing-masing berada di bawah bendera yang mengajak pada hizbiyah atau sekte atau tendensial pada suatu golongan pemahaman. Tiada lain mereka ahli sunnah, tiada lain nama mereka, bendera yang mereka kibarkan kecuali bendera sunnah. Ya, nama mereka tidak lain kecuali sunnah. Jadi mereka ghuraba fi kulli syai'. Ghuraba dalam keluarganya, ghuraba di antara masyarakat, ya, asing, hidup di tengah masyarakat yang tenggelam dalam bermacam bentuk penyimpangan dalam akidah, akhlak, muamalah, dan seterusnya. Bada al-Islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam pertama sekali dimulai dalam keadaan asing. Lihat bagaimana Rasulullah SAW di tengah-tengah masyarakat yang tenggelam dengan tradisi-tradisi jahiliyah, ya, maksiat dan dosa dan syubhat, kesyirikan. Datang Rasulullah SAW mengajak mereka untuk tauhid, meninggalkan tradisi-tradisi jahiliyah, dianggap asing. Begitu manusia telah masuk berbondong-bondong dalam Islam, sehingga tidak asing lagi ajaran Islam, tauhid, hilang keasingan tadi, kemudian kembali asing. Dan keasingan setelah menebarnya Islam di zaman Rasulullah SAW, kemudian kembali asing, itu lebih asing dari keasingan yang muncul pertama sekali. Terkhusus zaman sekarang ini, itu lebih asing. Nah,